Halo movie edik terganteng dan tercantik sealam kubur. Welcome back di PNJ Sinopsis. Gimana panuannya, udah mendingan? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja di masa pandemi yang menyulitkan ini ya. Dan kalian diberikan kesabaran gitu. Aduh, sabar aja lah. Oke, jadi kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Accountant, di mana boga lakon alias pemeran utamanya diperankan oleh Ben Affleck, si ganteng yang 11-12 dengan saya. Ya siapa lagi dong, yang namanya makin melejit setelah bermain di film Batman. Film The Accountant ini rilis pada tahun 2017, di mana filmnya mengandung action yang seru dan mirip-mirip lah sama John Wick, karena backgroundnya sama-sama dari dunia perkriminalan dan dibekali kemampuan bela diri yang tentunya mumpuni gitu. Jadi pasti akan ada aksi dan adegan yang banyak serodot, jebret, ceretot, gitu. Jadi bersiap-siaplah untuk melihat aksi mereka yang sangat menegangkan, meskipun ya nggak setegang yang saya bilang sih. Oke, tanpa banyak congor, mari langsung gaskeun. Tapi jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dulu. Hayu. Kisah ini berfokus kepada Christian Wolf, seorang akuntan dan konsultan keuangan yang mempunyai kantor kecil di sebuah pinggiran kota. Terlihat ia sedang membantu dan menghitung pajak kliennya. Setelah selesai, Chris diundang berkunjung ke rumahnya untuk memancing. Namun karena Chris hobi menembak dan halaman rumah kliennya tersebut luas, maka mereka pun memperbolehkannya untuk berlatih. Thank you. You fish? I got a 2-acre pond that is just thick with catfish and bass. I don't fish. I shoot. Holy shit. Di tempat yang lain, tepatnya di Gedung Putih, seorang kepala divisi kejahatan Departemen Keuangan yang bernama Raymond King, yang sebentar lagi akan pensiun, memanggil seorang analis keuangan di departemen tersebut, yaitu Maribeth Medina. Alasan Ray memanggilnya karena Ray mengetahui bahwa Medina telah memasukkan riwayat hidup di CV-nya, yang mana perbuatan itu adalah tindakan kriminal. Systems from age 11 to 18. Weapons charges, assault and battery. I'm the only thing standing between you and significant prison time. Lying on a federal employment application is a felony. Alasan lain Ray memanggilnya adalah untuk menyelidiki sosok misterius yang ia perlihatkan di foto, di mana sosok itu sebetulnya adalah Chris. Namun saat ini mereka tidak mengetahuinya dan Ray sudah menyelidiki sosok tersebut sejak lama, namun belum pernah berhasil. Chris mempunyai kantor yang diceritakan tadi hanyalah sebuah kedok dari pekerjaan utamanya, yaitu menjadi akuntan untuk organisasi kriminal seperti kartel atau mafia, yang mana jasanya akan disewa untuk menggelapkan pajak atau pencucian uang. Ray dengan paksa meminta Medina untuk menyelidiki sosok itu dengan ancaman jika tidak berhasil, maka pemalsuan CV-nya akan dilaporkan dan berakhir di penjara. Trust to do the forensic accounting, track your stolen cash. Hire in 7 months. Before I do, I need to know who he is. No other Treasury personnel involved. Report directly to me. No other casework. One of two things will have occurred. Resolution of this case, or we update your photo. Kita kembali ke Chris dulu. Ia hidup seorang diri di sebuah rumah, dan perlu saya jelaskan sebelum lanjut, Chris ini adalah seorang penyandang autisme dari semenjak kecil. Namun di sisi lain ia juga adalah seorang jenius di bidang matematika. Karena dia seorang autis, maka dari itu ia mempunyai masalah dengan berinteraksi sosial yang berakibat hidupnya selalu menyendiri. Beda sama saya. Kalau saya mah menyendiri karena ngumpet dari tagihan warung tetangga yang telah saya utangi rokok. Selain autis, Chris juga adalah seorang perfeksionis, yang mana jika ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau hal yang sedang ia lakukan, maka ia akan merasa stres dan mengamuk. Hal ini terlihat ketika di awal film yang memperlihatkan Chris kecil yang masih berbulu kumut sedang bermain puzzle. Namun saat salah satu kepingannya hilang, akhirnya ia berteriak-teriak.
Selain itu, Chris mempunyai seorang adik laki-laki dan pada saat itu ada seorang dokter bersama anak perempuannya yang sama-sama penyandang autis. Lalu ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat divisi psikologi. Kemudian ibunya yang pergi meninggalkan mereka karena diceritakan si ibu ingin mereka dididik oleh si dokter, namun berbeda pendapat dengan ayah mereka yang ingin mendidiknya sendiri. Oleh karena itu, ayah dan ibu mereka berpisah. Kembali ke masa sekarang, setelah dari rumah, ia pergi ke trailer miliknya, di mana di tempat itu ia menyimpan uang, identitas palsu, senjata-senjatanya, lukisan berharga termasuk kolor bolong. Setelah berada di sana, ia mendapatkan panggilan telepon, yang mana panggilan itu adalah partner atau asisten Chris dalam menjalankan aksi dan memilih-milih klien yang akan diambil tawarannya. Namun kali ini ia akan mengambil pekerjaan atau klien yang tidak berbahaya seperti kartel, mafia, bandar senjata, bandar togel termasuk bandar sayur, dan perusahaan yang dipilihnya kali ini bernama Living Robotics, di mana perusahaan tersebut menjadi produsen bagian tubuh manusia yang hilang seperti tangan atau kaki, kemudian bagian tersebut digantikan oleh robot. They're in your current backyard. No risk of movement. You'll meet? Yeah, I'll meet. Sesampainya di perusahaan itu, ia bertemu dengan CFO atau lebih sederhananya semacam bendahara lah. Lalu ada adik dari owner perusahaan sekaligus pemilik saham bernama Rita. Tak lama setelah itu ia bertemu dengan Lamar Blackburn. Ia adalah pendiri perusahaan Living Robotics. Mereka menyewa jasa Chris karena telah ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan dan berharap Chris akan bisa mengaudit dan mengetahui berapa banyak uang yang hilang yang telah dialami perusahaan tersebut. I need you to be my eyes and ears, Chris. Said money has never been a motivation. Never had kids. This company is my child. I'll start in the morning. Keesokan harinya ia mulai bekerja, lalu bertemu dengan Dana Cummings. Ia adalah salah satu akuntan yang telah menemukan kejanggalan laporan keuangan di perusahaan itu. Dana bermaksud untuk membantu Chris dalam menyelesaikan pekerjaannya, namun karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, Chris adalah seseorang yang mempunyai masalah dalam berinteraksi, sehingga ia lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Okay, yeah. You wanna make your own assessment? Yes, thank you. Is there any questions that you have? I have no questions. Setelah bekerja semalaman, di sini terbukti dengan kejeniusannya, ia berhasil mengaudit dan menyelesaikan pekerjaan itu yang normalnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, namun ia berhasil hanya dalam waktu sehari sampai-sampai ia begadang. Jadi si Chris ini fokus sekali dalam menyelesaikan pekerjaannya ya. Beda sekali dengan lo yang hanya bisa fokus saat menonton Mia Khalifa beradu akting di ranjang. Sama. Come in. You have to see this. Look at this. It's gonna blow you away. Months and I got through one fiscal year. You went through 15 overnight? Yes, profits and revenue both go up, but not in a commensurate fashion. X no longer equals Y. 6, 5, 4, 3. There it is. Uh-huh. And? Who did it? Best guess. I don't guess. 61,679,000 and some change. Medina yang tengah menyelidiki sosok misterius, ia mendapatkan informasi dari rekan kerjanya. Selain itu terdapat video yang memperlihatkan sosok misterius tersebut membantai anggota mafia beserta ketua-ketuanya dimamam habis olehnya dengan hanya membawa pisau dan menggunakan senjata mereka. Anjir, saingan John Wick. Stone Cold Killers and goes can be. You're an analyst for Treasury. Headshot. Sorkin, stop. A den of Stone Cold Killers. Where is this? Raven Knight. Dan setelah Medina yang telah dikirim berkas audio oleh rekan kerjanya yang tadi, ia mencoba untuk mendengarkannya dengan lebih jelas. Ia pun mendengar seseorang bersenandung, namun hal ini masih menjadi teka-teki besar baginya.
Di tempat yang lain, si botak atau bendahara dari Living Robotics tengah diancam oleh seseorang dan orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang bernama Braxton. Ia mempunyai kelompok yang bertugas untuk membunuh target di mana ia berperan sebagai dedengkot dari kelompok pembunuh bayaran tersebut. Namun pada akhirnya si botak diceritakan telah dibunuh dengan menyuntikkan insulin sehingga membuat kejadian itu seperti bunuh diri. You administer your own accidental insulin overdose. 45 in her brain pan. I honor my commitments. Kemudian pada keesokan harinya, Chris yang telah berhasil menemukan kerugian dari laporan keuangan, namun pada saat ia datang tiba-tiba Lamar memberitahunya bahwa ia diberhentikan untuk melanjutkan pekerjaan itu. Karena sahabat dari Lamar yaitu si botak telah dibunuh dan ia tidak ingin seseorang terbunuh lagi, yang mungkin tadinya Lamar kira Chris tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu dekat ini, sehingga si pelaku tidak ingin hasil laporan keuangan tersebut semakin jauh terbongkar. Belum tahu aja siapa si Chris sebenarnya. Oke, lanjut. You're very good, Mr. Wolf. I'm not finished. Do you think we're responsible? Bye, Chris. Karena pekerjaannya tadi belum diselesaikan sampai tuntas, seperti yang tadi saya katakan di awal, Chris akan merasa stres dan sebagai pelampiasan ia suka melakukan kebiasaannya yang aneh, yaitu menggaris atau menggiling tulang kering menggunakan sebatang kayu sambil diiringi oleh musik. Namun kali ini karena ia merasa sangat stres dan benar-benar tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dengan diiringi oleh musik cadas ia memukulkan batang kayu yang biasa ia pakai ke tulang keringnya. Setelah meminum pil koplo dan agak mendingan, ia pergi ke rumah kliennya untuk latihan menembak, tapi karena encok akutnya kembali kambuh, ia rebahan dan kembali teringat masa lalu ketika masih kecil yang mana kala itu udah agak banyakan bulu kemungutnya. Saat itu Chris dan adiknya tengah dilatih oleh mantan guru balet saya dulu bernama Kang Dadang Rante. Mereka diajarkan dan digembleng kemampuan silat serta didampingi oleh ayah mereka. Namun yang menarik di sini adalah saat itu mereka dilatih di sebuah padepokan yang berada di kota yang sudah tidak asing lagi di telinga, dan kita sebagai orang Indonesia yang berjiwa luhur dan budiman patut berbangga diri karena saya sedang membaca koran yang mana nama koran itu adalah Jakarta, dan tentunya bisa dipastikan mereka ini sedang berada di kota tersebut. Namun sayang sekali di adegan ini ya saya tidak melihat adanya tukang ketoprak, tukang gerak telur, tukang gado-gado, ondel-ondel dan bahkan sidul. Aduh, kerennya kalau ada. Ubahlah judulnya jadi Sidul the Accountant. Keren. Tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Kembali ke masa kini, setelah beberapa saat ada dua orang penjahat sedang mengancam kliennya tersebut yang berada di rumah mereka, dan saat si ibu klien disuruh untuk memanggil Chris yang posisinya berada jauh, tiba-tiba Chris telah mengetahui keberadaan penjahat-penjahat itu dan berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Saat kliennya akan diculik oleh penjahat berkepala pelontos, mereka lalu berduel, lalu si penjahat mengeluarkan pisau, namun dengan hanya berbekal sabuk yang berbahan kulit memas domba, Chris pun menunjukkan kemampuannya. Pada saat Chris menginterogasi penjahat itu, ia bertanya siapa yang mengutusnya. Si penjahat kemudian mengeluarkan kartu prakerja yang berfotokan Dana, dan yang hanya ia tahu bahwa ia ditugaskan untuk membunuh mereka berdua. Saat itu Chris menyadari bahwa Dana dalam keadaan bahaya, lalu ia memutuskan untuk datang ke tempat Dana tinggal, kemudian menyelamatkannya.